Sekarang kita bisa manfaatkan air sirih yang lainnya untuk mandikan ke ayam. Yuk kita praktekkan sekalian mandiin ayam. Oke, sekarang kita persiapkan daun sirih untuk mandi ayam. Daun sirihnya kalau tadi cuma 3, karena ini nanti butuh volume air lebih banyak, daun sirihnya harus lebih pekat. Yuk, tampil kita ambil lagi daun sirih. Oke, mandikan juga. Oke, kita pilih yang semakin menyengat baunya. Karena semakin menyengat baunya, insya Allah itu dalam kandungan daun itu makin banyak nutrisi yang dibutuhkan atau bahan-bahan aktif yang diperlukan tadi untuk kesehatan ayam. Kita ambil agak banyak aja supaya nanti untuk mandi lebih pekat. Kita masak di sini lebih banyak daunnya, mumpung supaya pekat nanti. Bagusnya mendidih kalau ada waktu. Kalau nggak ada waktu, nggak perlu terlalu mendidih, nggak apa-apa. Yang penting setelah panas dia akan mengeluarkan zat-zat aktifnya terekstraksi di dalam air. Nanti airnya kita bisa campurkan kepada air mandinya. Oke, sudah cukup panas. Jadi kita bisa ambil untuk dicampurkan kepada air. Jadi di ember ini jangan isi air panas semua. Kita campur dengan air sirih. Ada air biasa, kemudian air sirih. Lebih bagus lagi kalau ada garam krosok. Garam krosok itu bagus juga buat berendam. Ada khasiatnya. Nanti insya Allah Bang Tani akan buatkan kapan-kapan tentang manfaat garam krosok. Sekarang karena kita bicara konten tentang daun sirih, full daun sirih kita bahas untuk Sobat Tani di Kota. Sekarang kita mulai mandikan ayam. Supaya tidak kaget, jangan langsung ditenggelamkan. Dia sedikit-sedikit kakinya dulu kita masukkan. Supaya dia tidak panik. Ya. Kemudian kita bisa basuh. Yang paling penting adalah wajahnya, karena di sini banyak tadi lendir-lendir atau kuman-kuman yang terpatok oleh dia. Jadi kita bersihkan wajahnya. Kemudian ini kita bisa bersihkan. Kemudian sayap kita masukkan ke dalam, karena dia sering ada kuman atau bakteri yang masuk ke dalam sela-sela sini. Pastikan dipegangin supaya dia tidak kabur. Nggak perlu terlalu basah, kita cukup bilas-bilas saja seperti ini. Ya, yang penting kakinya juga. Kalau ada sikat kita bisa sikat. Kalau nggak ada sikat nggak apa-apa, kita cukup urut-urut seperti ini. Ya, ini manfaatnya banyak sekali untuk memandikan sirih untuk ayam. Oke, cukup. Tidak perlu terlalu basah. Sebagai disinfektan alami kita bisa lakukan seperti ini sebulan seenggaknya 2 kali atau 3 kali. Oke, selanjutnya jangan dibiarkan begini waktu masih basah kita lepas, kita kasih handuk untuk mengeringkan, kemudian kita nanti jemur sedikit di matahari. Oke, ini nanti kita lakukan kepada seluruh ayam-ayam kita ya, yang ada di kandang, supaya dia tetap bersih, sehat, terbebas dari virus dan bakteri. Pilihannya selain dengan sirih, kita bisa menggunakan obat-obat kimia yang lain. Cuman kalau Bang Tani dari awal konsepnya adalah menggunakan bahan-bahan yang alami mungkin. Jadi kita gunakan, manfaatkan daun sirih ini untuk kesehatan ayam. Oke, mandi sudah selesai. Lalu apa yang dilakukan dengan air ini? Masih ada fungsinya, jangan dibuang. Oke, sekarang kita saatnya jemur ayam yang barusan mandi tadi ini, karena masih ada basah-basah. Kita perlu kehangatan. Tapi kalau mataharinya sedang menyengat, jangan lama-lama ya, karena malah kepanasan, nanti dehidrasi. Kemudian cara menjemur juga kita carikan tempat yang ada, jangan full tempat yang panas. Jadi ada bagian sisi terang, ada bagian sisi panas, supaya nanti ayam bisa memilih. Pada saat dia sudah kepanasan, dia akan mencari ke tempat yang agak terang. Tapi pada saat dia masih perlu panas karena kedinginan, dia akan memilih tempat yang ada matahari. Jadi kita biarkan dia. Ya, kita masukkan dia. Oke. Biarkan dia beradaptasi. Setelah basah, dia akan mengapak-apakan sayapnya untuk mengeringkan badannya.
Oke, sekarang kita punya sisa air mandi ayam tadi, air sirih. Ini masih bisa kita manfaatkan sebagai disinfektan karena air sirih itu juga sebagai disinfektan di situ fungsinya. Bisa membunuh bakteri dan virus. Sama hampir setara dengan khasiat yang obat-obatan kimia di luaran sana yang dibuat. Karena Bang Tani dari awal sudah konsepnya dan perkenalan bagaimana kita menggunakan bahan-bahan sealami mungkin untuk ayam, karena nanti ayamnya untuk kita konsumsi sendiri. Jadi tentu kita akan jaga makanan yang masuk kepada ayam kita yang aman untuk kita makan dan keluarga kita makan. Syukur-syukur kalau Sobat Tani di Kota juga mulai melakukan seperti itu. Makanya kita bisa manfaatkan apa yang ada di sekitar kita untuk kesehatan diri kita, keluarga kita, bahkan ternak kita. Yuk. Penyakit di kandang umbaran atau ayam dilepas seperti ini biasanya adalah ayamnya gampang terserang kutu, virus atau bakteri karena mereka makan sembarangan di tempat teracak. Nah, makanya ada potensi mereka makan bakteri atau virus di luar. Kita bisa bantu untuk mensterilkan kandang atau lingkungannya dengan air sirih yang tadi kita pakai untuk mandi. Ya, kita nanti bisa mulai dari sekam yang ada di dalam kandang. Yuk, supaya biasanya mereka ada yang gatal-gatal atau kena bakteri, kita bisa semprot. Nah, kalau kelebihan dari air sirih ini kan berarti kalau kena makanan dia insya Allah aman, tetap walaupun nanti termakan nggak apa-apa. Sedang ada ayam yang bertelur pun begini nggak ada masalah kita semprot, ya kan, kena air minum nggak ada masalah. Itulah salah satu kenapa Bang Tani sangat suka dengan penggunaan obat-obatan alami yang ada di lingkungan kita, karena aman bagi ayam, bagi kita, dan bagi lingkungan, tidak menimbulkan polusi. Kalau ayamnya juga nggak masalah, nanti giliran mereka akan mandi. Oke, yuk kita lanjutkan. Dari kejadian ayam yang datang tadi, ternyata dia membawa penyakit. Ini harus segera ditangani. Kalau tidak segera ditangani, bahaya. Bisa satu kandang sakit semua. Makanya, pada kesempatan ini, Bang Tani akan ambil satu kesempatan untuk eksperimen kepada satu daun yang sudah Bang Tani baca referensinya. Hasilnya banyak sekali. Dan kebetulan daun itu atau tanaman itu ada di rumah Bang Tani. Jadi, tanaman itu apa saja manfaatnya dan bagaimana penggunanya? Yuk, kita ikuti. Daun itu adalah daun sirih. Jadi ternyata daun sirih ada 9 manfaat yang Bang Tani dapatkan dari referensi yang ada. Jadi teman-teman mungkin sudah bisa bacanya atau cari referensinya, tapi Bang Tani di sini akan buatkan penjabarannya. Jadi manfaat daun sirih yang paling utama dia sebagai antibiotik alami. Antibiotik alami, kemudian dia bisa berfungsi sebagai jamu ayam. Kemudian dia juga bisa berfungsi sebagai memperbaiki pencernaan atau bahkan sampai kepada obat cacing. Kemudian daun sirih juga bisa untuk mencegah kurap atau penyakit kulit. Kemudian yang lainnya lagi adalah bisa memperbaiki nafas dan stamina ayam. Kemudian ada lagi obat ayam ngorok atau mendengkur. Itulah yang tema utama yang kita bahas di konten kali ini. Karena ayamnya ngorok, jadi harus disembuhkan dengan, kalau pakai obat-obatan lain, waduh repot. Bang Tani nggak hafal nama obatnya, tapi ternyata dengan daun sirih insya Allah berhasil. Kemudian selain ayam ngorok, kita bisa gunakan daun sirih untuk menghilangkan lemak pada bulu ayam. Karena kalau ada lemak pada bulu ayam, nanti bulu tidak bisa mendapatkan udara yang cukup untuk menyerap oksigen. Itu akan berakibat buruk untuk ayam. Kemudian bisa juga menghilangkan bau ayam. Jadi daun sirih bermanfaat untuk menghilangkan bau ayam. Kadang-kadang kita kalau lewatin ayam kok bau ayam, itu mungkin kita bisa mandikan dengan daun sirih. Yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah daun sirih bisa digunakan untuk membersihkan kandang atau disinfektan kandang. Kita bisa semprot kandang supaya hilang bakteri, jamur, atau kutu yang merugikan ayam, supaya ayam tetap sehat. Baik, tadi kenapa daun sirih begitu banyak manfaatnya? Ini bisa menggantikan obat-obatan kimia yang sudah ada di pasaran dengan satu daun ini saja. Karena daun sirih ternyata tadi mengandung antibakteri, kemudian antivirus, itu yang Bang Tani pahami. Kemudian dia sebagai antiseptik alami, jadi banyak sekali manfaatnya. Mungkin di situ ada vitamin-vitamin yang juga cukup banyak. Makanya nanti kita gunakan daun sirih untuk ayam saja. Walaupun banyak manfaatnya, daun sirih ini juga harus digunakan secara bijaksana. Karena kalau terlalu berlebihan, apapun yang terlalu berlebihan bisa berbahaya atau tidak baik untuk ayam, bahkan bagi manusia.
Dia nanti bisa mengakibatkan salah satunya detak jantungnya naik, atau membunuh bakteri yang seharusnya baik bermanfaat untuk ayam jadi ikut mati, atau juga bisa menghambat reproduksinya. Padahal ini ayam petelur. Ayam petelur adalah yang dipentingkan adalah proses reproduksi. Tapi kalau sampai ayam reproduksinya terganggu gara-gara daun sirih kebanyakan, itu juga merepotkan. Makanya jangan terlalu banyak. Kita gunakan seperlunya saja dan dengan bijaksana. Langkah-langkah tadi itu yang Bang Tani lakukan untuk mengatasi ayam morok yang terjadi di kandang Bang Tani. Ada 2 ekor tadinya. Kemudian alhamdulillah hanya dalam waktu 3 hari ayam-ayam tersebut bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Nanti teman-teman bisa lihat aktivitas mereka di kandang. Cuman memang begitu ayam ini sembuh dari sakit moroknya, produksinya masih terhambat. Mungkin nanti teman-teman ada usulan bagaimana cara mengembalikan proses produksinya supaya kembali seperti semula. Karena pada waktu awal mereka sakit itu sedang tinggi-tingginya proses produksi. Setiap hari hampir bertelur, tiba-tiba ngorok, telurnya macet. Sekarang ngoroknya sudah sembuh, tapi produksi telur masih terhambat. Yuk kita tahu, kita cari caranya bagaimana cara untuk mengembalikan produksinya supaya kembali lagi seperti semula. Oke, baik, demikianlah video kali ini. Jadi nanti bagi teman-teman yang ingin bertanya atau mencari informasi lebih banyak tentang Tani di Kota, teman-teman bisa mengakses website Tani di Kota di www.tanidikota.com. Tani di Kota juga sudah membuatkan program pelatihan basic beternak ayam wet leghorn, sehingga nanti teman-teman bisa belajar beternak ayam wet leghorn dengan lebih sistematis, lebih sesuai dengan keadaan ayam itu. Karena banyak di sana pelatihan yang kadang-kadang bukan untuk ayam petelur. Kita main aplikasi kadang-kadang tidak cocok. Tapi Bang Tani di Kota sudah membuatkan pelatihan yang sesuai dengan ayam wet leghorn, sehingga nanti teman-teman bisa belajar di sana. Kemudian akhirnya jangan lupa untuk selalu bersyukur. Bersyukurlah dari hal-hal kecil, sehingga hal besar akan datang pada kita. Sampai ketemu di video Tani di Kota selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.